Kalau mendengar kata pusat keuangan dunia, mungkin yang langsung terbayang adalah Singapura ataupun Hong Kong. Lalu, kenapa sih Indonesia tiba-tiba membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII? Apakah Indonesia benar-benar ingin menjadi pesaing pusat keuangan dunia? Atau ada tujuan lain yang jauh lebih besar? Kita ulas yuk! Apa itu PFII? PFII itu singkatan dari Pusat Finansial Internasional Indonesia. Undang-undangnya baru disahkan oleh DPR di Juli 2026. Tujuannya cukup jelas nih, yaitu membangun ekosistem keuangan yang bisa menarik investasi bisnis dan investasi internasional ke Indonesia. Selama ini banyak banget transaksi keuangan regional yang dilakukan melalui pusat keuangan luar seperti Singapura, Hong Kong, ataupun Dubai. Nah, pemerintah ingin Indonesia juga punya daya tarik yang sama. Makanya, PFII dirancang sebagai kawasan dengan pengaturan khusus yang lebih kompetitif secara global. Tapi tunggu, Indonesia kan sudah punya BEI, OJK, dan juga Bank Indonesia. Kenapa sih masih perlu PFII? Karena sekarang persaingannya bukan cuma antar perusahaan lagi, tapi antar negara. Semua negara berlomba menarik investasi global, kantor pusat multinasional, manajer investasi, lembaga keuangan internasional, hingga mencari talenta keuangan yang terbaik. Kalau Indonesia pengen jadi pemain yang lebih besar, ekosistemnya juga harus bisa lebih bersaing. Bahkan, Menteri Keuangan bilang PFII itu bukan cuma pembangunan kawasan fisik, tapi pembangunan arsitektur baru sektor keuangan Indonesia secara keseluruhan. Apa sih yang membuat PFII ini tuh berbeda? Yang menarik, PFII ini tidak hanya menawarkan gedung perkantoran saja, tetapi juga berbagai kemudahan. Mulai dari insentif perpajakan, kemudahan perizinan, kepastian hukum, sampai ke pengaturan yang mendukung aktivitas keuangan secara internasional. Singkatnya, tujuannya adalah membuat Indonesia jadi tempat yang menarik bagi pelaku industri keuangan global untuk bisa beroperasi dengan nyaman. Semakin banyak aktivitas keuangan yang masuk, potensi investasinya, lapangan pekerjaannya, transfer pengetahuannya, hingga pendalaman pasar keuangan Indonesia juga diharapkan akan ikut meningkat. Tapi, apakah PFII ini tanpa risiko? Pasti ada risikonya. Setiap kebijakan besar selalu memiliki tantangan. Beberapa pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan PFII ini tidak cukup hanya mengandalkan insentif saja. Yang jauh lebih penting adalah kepastian hukum, tata kelola, pengawasan, integritas sistem, keuangan, serta kualitas sumber daya manusianya. Nah, kalau menurut Sobat, apakah Indonesia punya peluang menjadi pusat keuangan internasional di masa depan? Tulis pendapat Sobat di kolom komentar ya. Nextnya mau bahas apa lagi nih?